Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arfa TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah sampai di daerah yang cukup sejuk, yaitu di daerah Keranggan, bertemu dengan sahabat saya yaitu Pak Kasil. Assalamualaikum Pak Kasil. Ya, waalaikumsalam Mas Hasan. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini adalah pagi yang istimewa karena kita, khususnya saya, akan belajar dengan beliau. Barangkali semoga mudah-mudahan berguna untuk pemirsa semuanya. Kita akan belajar bagaimana beternak kambing. Ya, tapi ini khusus spesial, yaitu jenis namanya Merino. Benar ya? Ya, Nah, silangan ya. Oke, nanti lebih lanjutnya akan kita bincang-bincang bersama Pak Kasil. Tapi barangkali mungkin bisa sedikit mengenalkan Pak nama farmnya, terus ini daerah mana tepatnya gitu. Udah? Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Kasil, nama lengkap Kasil Priyo. Namun di daerah kami itu sering dipanggil Pak Kasil gitu aja. Nah, sedangkan perkenalan juga nih, saya dari Temanggung sebelah timur, tepatnya di Kecamatan Keranggan, itu termasuk di wilayah Desa Bentan. Untuk kampungnya atau dusunnya itu Dusun Suruh RT 4 RW 1. Terus yang saya ketahui di sini memang kebanyakan petani, mayoritas petani, terutama petani cabai, dan juga untuk menunjang dari segi kegiatan pertanian. Maka dari itu warga sini itu beternak. Namun di sini ternaknya itu bukan sapi, tapi mayoritas ternak domba. Domba. Itu Ya. untuk menunjang pupuk, kebutuhan pupuk di masa-masa mau tanam seperti musim hujan, itu menanam lombok dan lain sebagainya. Terus nama farm saya itu Godong Aji. Godong Aji ya. Maknanya atau apa namanya, filosofinya gimana Pak ini maksudnya? Filosofi sebenarnya gini, itu simpel, sederhana saja. Kenapa saya namakan Godong Aji? Karena saya itu sehari-hari itu mencari dedaunan, dalam arti bahasa Jawa itu kan godong. Godong. Nah, godong dalam kebutuhan sehari-hari itu saya kan untuk pakan ternak. Nah, maka dari itu saya itu namai Godong Aji. Itu filosofinya adalah, atau dari kata makna lain itu, bahwa rumput itu menjadi suatu kebutuhan atau menjadi barang yang dibutuhkan, atau untuk kata lainnya adalah bahwa Godong Aji tersebut mencintai tanaman untuk menunjang peternakan. Oh iya, jadi istilahnya dari Kebutuhan dari itu ternak sendiri kan harus ada banyak rumput. godong-godong gitu ya. Godong-godong. Jadi dari godong itu, daun itu menjadi berharga, menjadi hasil gitu ya. Betul, jadi untuk apa ya, memberi nilai, daun itu nilainya besar. Iya, kalau orang lain mungkin yang tidak di bidang peternakan mungkin wah, buat apa, nggak apa godong ya. Betul, Tapi buat petani, buat peternak, godong ini sangat aji banget gitu ya. Sangat berguna. Ini bisa menjadi penopang sebuah keluarga bahkan ya Pak ya. Apalagi Pak Kasil ini namanya Kasil itu hasil ya. Mencari hasil. Ya, Kasil itu kan bahasa Jawa. Dicari itu adalah kasil. Iya betul. Jadi semua orang, kita semua mencari hasil. Jadi mencari kasil. Godong Aji tersebut kan ini Mas Hasan. Godong Aji itu kan dari kata bahasa Jawa. Nah, godong itu boleh dikatakan dedaunan atau kebutuhan. Aji itu menilai dengan aji atau dinilai lebihkan. Betul. Ada ono ajine ya. Ada harganya, ada keistimewaan dari godong itu, seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga penasaran kenapa Pak Kasil ini memilih domba Merino, tidak jenis-jenis lain. Mungkin ada sejarahnya atau ada keinginan tersendiri atau gimana ini kok bisa menentukan
ternaknya itu kok Merino bukan jenis yang lain itu Pak? Oh ya, kalau masalah itu kan saya dulu juga ternak tapi domba biasa, Nggih. domba Nggih. lokal sini gitu toh. Hubungan daerah sini itu memang kebanyakan lokal-lokal itu toh. Nggih. Terus saya tuh berinisiatif bahwa ingin mencoba lah gitu. Nggih. Saya itu tertarik daerah Wonosobo, daerah itu Dieng, Garung dan sekitarnya itu toh. Itu kok ada domba-domba yang besar-besar. Iya. Dalam artian besar itu dari segi bobot juga masuk, postur juga masuk. Dan juga saya penasaran juga, tadinya kan iseng dalam artian saya tuh pertama kalinya lihat domba tersebut kok lucu-lucu, terutama yang masih Masih remaja ya? remaja itu. Itu memang kayak apa namanya, jinak gitu ya Pak ya? Iya, jinak. Kalau Merino memang gampang jinak. Sebenarnya semuanya domba gampang jinak asal kita perlakukan dengan sangat lembut dan juga kita memberi makan. Nanti kan domba itu bisa apa ya, niteni sendiri. Nggih, kayak nurut sama tuanya gitu ya. Ya. Monggo dilanjutkan. Kenapa tadi milih? Ya, karena itu saya kan itu di sini kan sudah banyak domba Ya. lokal. Nah, jadi saya tuh pengennya ben agak beda gitu toh. Iya. Tapi ini juga jujur saja tuh, saya juga baru belajar tentang mengenai domba ini toh. Iya. Masalahnya kalau saya kan sebagai boleh dikatakan peternak muda milenial. Iya, iya betul. Dari masih dalam tahap belajar. Jadi untuk saya kan sementara ini juga pengennya kan nyilangke atau persilangan antara Merino sama Texel. Sama Texel. Texel sama lokal. Ya mangke nanti ada lokal sama itu Merino. Kalau istilahnya alasan Bapak ini menyilangkan Merino dengan apa tadi Texel ya, kadang dengan lokal gitu Pak. Iya. Nah itu gimana? Karena mungkin dari segi bibitnya yang lebih terjangkau atau ada alasan lain kok nggak langsung Merino sama Merino gitu? Apa susah kalau Merino sama Merino gitu? Sebenarnya tidak susah juga Iya. untuk Merino itu. Saya dulunya tentang Merino itu juga ada pikiran apa cocok kalau di daerah kan termasuk kan daerah panas. Iya, iya. Kita sebuah kalau Merino itu kebanyakan di daerah dingin seperti Dieng, kayak gitu toh. Oh, daerah Batur gitu. Tapi saya coba ternyata juga bisa dipelihara di sini. Itu juga pertumbuhan juga normal. Nah, tentang untuk persilangan itu adalah ingin apa ya namanya Mencari inovatif juga. Iya, Jadi produk itu- baru gitu ya. Iya, produk baru. Entah nanti hasilnya bagaimana itu nanti setelah dipraktekkan gitu toh. Nah, tapi ternyata saya sudah 3 atau berapa kali peranakan itu kelihatannya Lebih menurut menjanjikan. saya, tapi menurut saya itu kok berhasil. Oh gitu. Hubungan dari postur juga besar, Iya. panjangnya juga masuk domba itu toh, Iya. dan bobotnya juga Gitu ya. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan mengadakan Merino yang betina apa lebih hemat yang silangan gitu mungkin ya. iya. Itu kan kalau silangan itu sebenarnya kan kita itu pinginnya gini, kalau dari Merino nanti kita yang inginkan dari segi tulangan atau apa, Iya, dari teksturnya, dari segi lebar badan atau apa gitu tah, itu kan kolaborasi atau persilangan tersebut kan menjadikan nanti suatu turunan Yang lebih sempurna iya. sesuai dengan apa yang harapan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya itu nanti apa induknya itu yang betinanya itu juga sudah tadinya silangan Merino mungkin juga lebih anu lagi ya Pak ya. Sudah bisa apa bisa mendapatkan istilahnya itu dominan Merinonya lebih banyak juga mungkin ya. Itu ada yang itu termasuk apa ya, kekuatan gen atau apa ya. Iya. Itu kan kalau gennya Merino yang kuat itu
condong ke merino. Iya, oh gitu. Kalau Texel yang kuat condong ke itu beda-beda kok. Oh gitu ya. Dari saya beberapa induk itu Iya. beda-beda. Ada yang dominan ke merinonya, ada dominan yang Oh gitu ya. itu Iya, iya, iya. nggak harus Nggak mesti ya. nggak mesti wong itu mungkin nggih gennya itu kan Iya. kuat. Tapi kalau ini pas beranak gitu biasanya berapa Pak jumlahnya? 2, 3 gitu? Kalau yang saya alami itu 1, Oh 1. 2. Oh gitu. Kalau misalnya 2 itu juga, misalnya 2 itu nggak mesti hampir mirip ke merino semua atau Texel semua? Apa kadang juga kayak gitu cenderungnya? Kadang-kadang cenderung itu ada yang mirip merino, ada yang mirip. Kayak gitu ya? Oh, iya. Kadang-kadang ya juga sama. Antik juga ini ya. Saya pernah juga sama lokal, tapi lokal sini tuh lokal Temanggung. Iya. Itu saya proses sama merino, tapi kuat merinonya. Kulit merinonya. Oh iya, iya, iya. Nah, kalau yang sudah jalan ini sudah berapa tahun Pak Kasil? Saya itu mulai 2020. 2020 ini sudah hampir 5 tahun ya. Wah, sudah cukup pengalaman juga ini ya. Kemudian untuk ininya, untuk perawatannya itu sendiri dari segi pakan mungkin. Oh ya, untuk pakan kalau saya pakan biasa itu tetap pakan hijauan, pakai Hijauan, rumput. rumput nggih. Namun ada tambahan untuk saya kasih makan kombor, komboran itu. Komboran ya. Komboran itu terdiri dari bahan itu jagung giling itu. Jadi kan saya nanam jagung. Iya. Nah, petani kan tetap Nggih. apa yang bisa tanam buat Nggih. penunjang itu. Iya. Itu jagung saya giling terus sama Jagung yang sudah apa namanya? Keras apa masih sudah keras. sudah keras itu kering ya? Oh, toh. sudah kering itu kan? Oh, digiling ya nanti saya campur sama ketela sedikit ya. Terus nanti kan kalau limbah dapur itu ada termasuk air cucian beras itu. Anu apa namanya? Apa namanya? Air cucian beras itu namanya? Leri, ya, leri ya, benar ya. Oh, itu juga bisa dibuat campuran ya. Ya. Itu mengandung nutrisi yang cukup bagus juga ya. Kan kalau daerah sini kan kebanyakan rumputnya itu enggak seperti daerah yang Temanggung kawasan Kulon Progo. Iya. Kan sini kan Wetan Progo. Iya. Itu Kulon Progo kan tanahnya pasir. Mm-mm. Nah, itu rumputnya lebih bagus. Oh, gitu. Kan tanah pasir. Kalau di sini itu tanahnya tanah licat. Jadi kalau rumput itu bisa tercampur tanah itu. Oh, gitu. Maka dari itu kan dari kualitas rumput yang kurang bagus. terus saya kasih makanan tambahan komboran itu. Oh, gitu. Kalau tapi antaranya rumput betul-betul rumput sama daun ini, kalau merino suka daun juga nggak Pak? Kayak yang apa kambing Jawa itu? Merino itu sebenarnya Apa-apa mau? Oh, itu gitu. sangat lahap makannya. Oh, gitu ya. Nyenengke Oh, kalau gitu. orang Jawa itu bilang Nggih, nggih, nyenengke nggih, itu nggih, nggih. pokoknya dokoh gitu toh. Iya. Jadi mau rambanan juga mau rumput juga mau. Tapi kan itu juga dari apa ya, latihan juga toh. Iya, iya, iya. Di latihan kalau memang tadinya itu nggak sering dilatih kan mungkin untuk pakan ramban itu juga mungkin dia nggak mau. Tapi Gitu. kalau di sini kan saya Latih. campur. Iya. Jadi rumput sama ramban itu saya Gitu. campur. Nah, kemudian kalau tadi pakannya itu cenderung gampang seperti itu ya. Kemudian ada kendala ini nggak, misalnya di penyakit atau apa gitu, rentan sakit atau biasa dengan kambing lokal? Kalau yang saya alami, alhamdulillah untuk penyakit belum saya temui yang sangat Bahaya gitu ya. bahaya. Cuman kalau di sini kan saya katakan bahwa di sini iklimnya panas. Jadi merino itu kalau di sini itu bagusnya itu tetap dicukur bulunya. Oh gitu. Jadi saya sudah mengamati bahwa kalau di sini itu merino kalau bulunya didiamkan terus jadi itu seperti agak gembel gitu toh. Iya. Nah, itu kambingnya itu dombanya itu agak-agak kurus.
Oh gitu. Jadi lari ke bulu. Ya bisa, dan itu kok karena juga saya amati itu banyak apa ya, keringat. Jadi entah itu apa ya, kalau bahasa Jawanya sumpek atau apa gitu, kurang nyaman. Kurang nyaman gitu ya. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau di Cukur ya paling tidak 5 atau 6 bulan sekali. Oh gitu. Itu bagus untuk pertumbuhannya. Kalau di sini. Iya. Jadi masalah itu kan memang kebanyakan dipelihara di tempat dingin. Iya. Nah, tapi untuk saya bagaimana Termasuk panas kenangan ini ya. di sini bisa itu dicukur tuh bagus ya. Pertumbuhannya bisa optimal. Nah, kalau apa? Rapi. Oh iya benar, kalau dicukur bersih kelihatan ya. Tapi juga tetap kelihatan gemuk tetap ya. Iya. Beda kalau yang lokal-lokal kadang-kadang kelihatan gemuk nih kandel wulu nih gitu. Nah ini memang betul-betul gemuk ini. Nanti kita lihat ke lokasi. Ini kalau jenengan biasanya untuk menjual ini usia sudah dewasa, setahunan untuk siap korban atau mungkin masih kecil-kecil sudah dijual gitu Pak? Ya kalau masa penjualan kan saya itu kebetulan sering itu bikin kandang maupun borong sama lokasinya atau apa, pokoknya saya kan terserah peminat konsumen. Nah, jadi setelah bikin kandang selesai itu kebanyakan yang punya itu kandang yang punya kandang tersebut itu kan mau dicarikan bibitnya atau mau bibit. Kalau mau bibit tuh harus punya bapak kayak gitu dah. Nah itu saya untuk sementara untuk pemasaran itu masih dalam taraf atau dalam masa-masa jadi melayani konsumen kebutuhan yang kandang saya buat itu. Jadi kebanyakan saya jual itu lepas sapi. Oh gitu. Ya, lepas sapi sekitar umur 5-6 bulan. Itu sampai berapa harganya Pak? Nek saya jualnya itu nggih tergantung sama kualitas. Nggih. Rata-rata gitu. Rata-rata umur 6 bulanan itu. Itu ada 4 juta. Oh Masya Allah, 4 bulan 5 juta, 4 bulan 5 bulan 4 juta 5 juta gitu ya. Luar biasa ini. Ya itu nanti bodi yang kan itu kualitas itu yang membawa harga itu kualitas ya. Tapi paling enggak mungkin sebagai gambaran usia sekian itu sekitar 4 jutaan gitu mungkin ya. Minimal sekitar usia gitu dengan kondisi yang tentunya yang bagus lah gitu. Nah, kalau gitu kira-kira nanti sampai siap korban itu harganya sampai berapa Pak? 7 juta mungkin? Ya, sekitar itu ya? Kalau sudah umur 2,5 sampai 3 tahunan itu ya sekitar itu. Luar biasa ini ya. Kalau harga yang lokal kan nyari harga 7 juta seperti apa kira-kira sudah besar sekali kan, jarang kan? Kalau lokal itu harga 5 juta gitu aja sudah. Tapi memang sudah kalau bagus. Lokal, tapi yang saya bicarakan lokal daerah sini ya, di dusun saya kan lokalnya kecil-kecil. Kalau di sini di daerah tempat saya ini lah, itu memang kalau cari domba untuk korban itu kalau harga 3 juta atau 2,5 gitu aja sudah dapat. Sudah dapat yang gede ya, 3 juta itu udah gede. Tapi yang seperti jenengan bilang tadi itu gede tapi dimek wulu. Jadi kalau ini silangan ini Merino atau Texel ini memang saya cukup. Jadi kalau lihat dombanya itu langsung lihat asli. Iya. Tidak hanya bulunya ya. Iya. Lihat dari cuman bulunya. Wah ini menarik sekali pemirsa. Jadi mungkin kalau jenengan mau nyoba ini bisa ini ya. Jadi harga siap sembelih korban itu 7 juta, 8 juta, istimewa sekali. Padahal kalau kita cari kambing lokal itu yang 5 juta itu sudah gede lah. Sudah sangat besar sekali. Kemarin saya lihat di daerah dilihatin video ini kalau ada yang mau beli harga berapa, 5 juta, besar sekali itu. Sudah berapa tahun gitu. Nah, ini padahal untuk Merino ini usia paling ya 1,5 tahun mungkin ya Pak ya, atau sampai 2 tahun kalau biasanya jualnya itu. Kalau yang sekitar untuk korban itu ya 7 jutaan itu sudah lebih dari 2 tahun. Oh, sudah lebih dari 2 tahun ya. Oh iya. Kalau setahun setengah mungkin belum dilepas mungkin ya. Tapi kan domba tersebut juga untuk besarnya umur
banyaknya umur sama besarnya itu juga nggak sama. Ada yang cepat besar, ada yang enggak. Itu kan mungkin dari hormon atau Iya. kurang tahu. Tapi mungkin rata-rata kalau dilihat dari apa namanya finansialnya mungkin usia ideal dijual sekitar 2 tahunan itu ya. Iya. Atau mungkin bisa dipelihara terus sampai betul-betul tambah gemuk lagi. Mboten nggih? Ya itu jane apa ya, kalau sudah memang maksimal segitu ya. Sudah dijual sudah idealnya segitu ya. Kalau prospeknya sementara ini berarti jenengan pemasaran tidak mengalami kesulitan ya Pak ya. Nggih. Insya Allah usia sapi itu sudah banyak yang nyari gitu ya. Ya untuk saya memang untuk pemasaran sampai saat ini kan itu masih itu para pelanggan kandang. Iya. Buat bibit. Iya. Jadi istilahnya gampangannya apa ya? Masih kekurangan stok barangkali malah ya. Ya, karena banyak yang nyari, usia sapi aja udah banyak yang nyari gitu kan. Nah ini mungkin barangkali sekilas untuk wawancara kita dengan Pak Kasil pagi hari ini. Mungkin ada dukanya nggak Pak terakhir ini? Ada dukanya nggak melihara Morino kayak gini? Kalau tadi kan sukanya ini, suka. Ya suka duka itu tetap ada jenis usaha kan. Iya. Itu ada yang sukanya ya panen itu suka. Ya, sukanya panen hasil gitu ya. Hasilnya banyak ya itu suka gitu. Untuk duka itu memang apabila nanti musim kemarau Iya. kita carinya rumput dan banyaknya jadwal saya kan kerjanya tidak cuma itu. Nggih. Nah, itu pembagian waktu. Pembagian Tapi waktu nggih. dalam Betul. artian suka duka kalau saya itu tak Dinikmati. iya, dukanya tidak saya artikan. Masalah sudah diniati dan juga sudah masuk hobi itu. Nggih. Jadi mungkin tadi dukanya dari Pak Kasil ini ketika kemarau panjang rumputnya agak Iya, kesulitan gitu ya. Di sini nggak ada irigasi Oh, sama gitu. sekali. Di sini itu kalau petani itu mengandalkan tanda hujan. Tanda hujan ya. Oh, saya aja kalau musim kemarau itu makanya saya bilang susahnya itu kalau musim kemarau saya cari rumput itu di daerah Temanggung sampai daerah itu Seroyo, Pikatan. Oh gitu, nggih. Sana agak banyak rumputnya sana. Kalau ke arah selatan sudah masuk wilayah Magelang untuk Kalikuta, Secang. Nggih. Kemudian yang dukanya beliau yang kedua ini membagi waktu karena beliau sibuk. Karena di samping ternak juga bisnis sound system masih ya Pak ya? Iya. Nah itu barangkali mungkin kalau sahabat semuanya pengen fokus untuk untuk belajar ternak Morino ini juga insya Allah beliau terbuka, misalnya mau belajar main-main di sini boleh nggak Pak? Nggih. Belajar bareng. Nggih, belajar bareng gitu. Nggih. Barangkali niku Pak, sekarang mungkin kita mau lihat ke lokasi nih seperti apa ini yang kambing asli Morino, kemudian silangannya seperti apa gitu nggih. Kandangnya di mana ini Pak? Di belakang. Di belakang. Oke, mari kita sana ya.